Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera adalah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengajaran, seperti biasa pengajaran yang bersifat doktrinal dari materi saya yang saya khotbahkan di Gereja Bethel Yesus Pusaka pada hari Minggu kemarin, ya, dengan tema Sang Pengendara Awan. Sang Pengendara Awan. Sebagai nas bacaan kita hari ini, saya akan mengajak kita membaca di Markus pasal 14 ayat 61 sampai 64. Markus pasal 14 ayat 61 sampai 64 dikatakan, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Itu tadi sepenggal narasi bagaimana Kristus dari Getsemane dibawa ke hadapan mahkamah agama untuk dihakimi. Ya. Kita tahu bahwa tidak ada satupun tuduhan yang diberikan kepada Yesus yang dapat dibuktikan bahwa ia melanggar hukum Taurat. Tidak ada. Ya. Tidak ada satupun tuduhan yang diberikan kepada Yesus yang dapat dibuktikan bahwa ia melanggar hukum Taurat dan patut mendapat hukuman. Apalagi hukuman mati. Nah, kita baca di Markus pasal 14 ayat 55 sampai 59 misalnya. Sebelum ayat yang kita baca di depan tadi ya. Di Markus pasal 14 ayat 55 sampai 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Jadi jelas sekali, ya, tidak ada satupun kesalahan yang dapat ditemukan di dalam Yesus, yang dapat dituduhkan kepada Yesus. Tidak ada satupun tuduhan yang dapat dibuktikan bahwa Yesus melanggar hukum Taurat, bahkan melakukan hal-hal yang bisa dituntut bahkan sampai kepada hukuman mati. Tidak ada bukti sama sekali. Para penuduhnya tidak dapat membuktikan bahwa Yesus melanggar hukum Taurat seumur hidupnya. Tidak ada sama sekali. Yesus jelas menaati hukum Taurat dengan sempurna. Jadi Yesus menaati hukum Taurat dengan sempurna. Nah, pertanyaan pentingnya, mengapa Yesus menaati hukum Taurat dengan sempurna? Untuk apa? Seluruh kehidupan Kristus itu merupakan ketaatan, kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Diawali dengan kesediaannya untuk menerima inkarnasi. Jadi anak Allah bersedia menerima inkarnasi, mengambil natur manusia. Dalam inkarnasi, Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10. Dan kemudian diteruskan dalam sepanjang kehidupannya di dunia ini di dalam ketaatan, Lukas 2 ayat 52. Yohanes pasal 8 ayat 21. Bahkan di dalam penderitaannya sampai kepada kematian di kayu salib, ia tetap taat. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Rasul Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus hidup dalam ketaatan, bahkan ia taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat yang ke-8. Penderitaan-penderitaan yang dialami Kristus dalam kematian, dalam peristiwa kematiannya itu biasanya disebut sebagai ketaatan yang pasif. Sedangkan ketaatan yang ditunjukkannya selama hidupnya, ketaatannya di bawah hukum Taurat, ketaatannya dalam kehidupan di bawah hukum Taurat disebut ketaatan yang aktif. Ya. Jadi mengapa Kristus, kembali kepada pertanyaan ini, mengapa Kristus perlu taat sepanjang hidupnya, bahkan sampai mati? Menurut Alkitab alasannya adalah karena Adam telah berbuat tidak taat. Ya. Adam berbuat tidak taat, tidak percaya Allah, ya, melanggar perintah Allah. Adam tidak taat.
Dan karena ketidaktaatan Adam, maka semua orang telah menjadi berdosa. Ayat rujukannya Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 19. Karena itulah diperlukan ketaatan dari Kristus. Yang disebut Alkitab sebagai Adam yang kedua, agar melalui ketaatannya manusia dibenarkan. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Nah, melalui ketaatan yang aktif dalam kehidupannya, yaitu ketaatan di bawah hukum Taurat, dari sejak dia lahir hingga kematiannya, Kristus berhasil mengklaim hidup kekal bagi orang percaya, dan sebagai akibatnya dalam dia orang percaya itu mendapat hidup yang kekal. Ya. Ingat, di dalam Galatia pasal 3 ayat 12, kemudian bisa dibaca juga dalam Roma pasal 2 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa orang yang dapat menaati hukum Taurat dengan sempurna akan hidup olehnya. Jadi pertanyaannya, bisakah orang mendapatkan kehidupan kekal dengan menaati hukum Taurat? Jawabannya bisa, asal lakukan dengan sempurna, tanpa cacat dan celah. Melanggar satu berarti melanggar yang lain. Itu kata Yakobus pasal yang kedua. Maka tidak boleh satu pun dilanggar dari hukum Taurat itu, baru bisa mendapatkan hidup yang kekal dari hukum Taurat. Nah, jadi melalui ketaatan kehidupannya yang dalam ketaatan yang aktif, melalui ketaatan di bawah hukum Taurat dari sejak lahir hingga kematiannya, Kristus berhasil mengklaim hidup kekal. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat taat dengan sempurna tanpa cacat celah menaati hukum Taurat. Yesus dapat melakukannya. Nah, dia dapat melakukannya lalu mengklaim hidup kekal. Ya. Yang mana klaim tersebut ya, bukan untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang nantinya percaya kepadanya. Sedangkan melalui ketaatan yang pasif, Kristus mengalami penderitaan, mati dan di atas kayu salib dan menanggung murka Allah. Ya, dari Getsemani sampai kepada kematiannya di kayu salib. Murka Allah harus ditimpakan kepada Kristus sebelum dia dapat memberikan hidup kekal kepada manusia. Masalah dosa harus diselesaikan untuk kematiannya. Saya sangat sedih ketika orang tidak membicarakan tentang kehidupan Kristus, menganggap kehidupan Kristus tidak penting. Itu salah sama sekali. Kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus itu adalah hal yang sangat penting sekali. Itu adalah esensi dari Injil. Ya. Ketaatannya di bawah hukum Taurat dalam kehidupan ini untuk mengklaim hidup kekal. Kematiannya itu berbicara tentang bagaimana dia menyelesaikan masalah dosa. Jadi melalui ketaatan dia mengklaim hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya nantinya, dan melalui kematiannya dia menyelesaikan masalah dosa yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Sehingga kita tidak dihukum nanti ketika kita percaya kepada Kristus melalui kurbannya di atas kayu salib. Jadi di atas kayu salib itu Yesus menjadi kurban pengganti. Mati, darahnya dicurahkan sebagai kurban. Dirinya sebagai kurban dan darahnya tercurah untuk pengampunan dosa. Di dalam peristiwa yang disebut dengan the great atonement, pendamaian yang besar. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib itu, ya, teriakan yang keras, Eli, Eli, lama sabachthani. Allah teriakan karena dia mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Penderitaan karena apa? Bukan karena dirinya, tetapi karena dosa seluruh umat manusia itu ditanggungkan kepadanya. Dan saat dosa semua umat manusia itu ditanggungkan kepadanya, saat yang bersamaan Allah mencurahkan murkanya karena dosa manusia ke dalam tubuh Yesus. Itulah sebabnya dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, saat kegelapan memenuhi daerah di sekitar tempat penyaliban pada saat itu. Tapi seruan Eli, Eli sabachthani itu bukan sekedar seruan penderitaan saja, tetapi ketika semuanya sudah selesai, Yesus menanggung dosa manusia dan menanggung murka Allah. Sudah selesai dilaksanakan pendamaian. Ya. Seruan pengharapan disampaikan ketika berkata, sudah selesai. Jadi ketika berseru, Eli, Eli lama sabachthani, dia benar-benar mengalami penderitaan. Tapi dia tahu mengapa dia harus menderita. Ada pengharapan untuk seluruh umat manusia. Ada pengharapan untuk saya dan saudara. Karena melalui kematian itulah dia menyelesaikan masalah dosa yang begitu merintangi hubungan kita dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Dengan kata lain, Yesus menggantikan manusia untuk menderita dan menerima murka Allah dalam rangka menanggung penghukuman karena dosa manusia. Kristus telah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dan telah menebus manusia dari kutuk akibat melanggar hukum Taurat. Jadi jangan pernah meremehkan arti dari kehidupan Yesus. Bukan hanya kematian yang penting, tapi kehidupannya penting. Melalui kematiannya dia menyelesaikan masalah dosa, tapi melalui kehidupannya dia menyelesaikan masalah bagaimana memberikan kehidupan kekal kepada kita. Dia menaati hukum Taurat lalu mengklaim hidup kekal kepada kita. Sehingga pada waktu orang percaya kepada korbannya, bukannya dosanya diampuni, tapi hidup kekal diperhitungkan, diimpartasikan kepada orang yang percaya. Melalui ketaatan Kristus di dalam kehidupannya. Sampai dia mati di atas kayu salib. Ketika Kristus mati di bawah kutuk hukum Taurat, Galatia 3:13, maka di dalam kematiannya itu ia telah memenuhi tuntutan kebenaran hukum Taurat, sehingga kita dibebaskan dari tuntutan hukuman dan kutuk hukum Taurat. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6:11. Kristus tidak tetap dalam kematiannya. Dia hidup dalam ketaatan berkuntur, mati untuk menyelesaikan masalah dosa kita melalui the great atonement atau pendamaian yang besar. Tetapi dia kemudian dikuburkan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kehidupan kekal yang telah dia klaim tadi selama hidupnya, diberikan kepada setiap orang yang percaya. Kehidupan baru orang percaya merupakan pengambilan bagian dalam kehidupan Kristus setelah kebangkitannya, dan dengan demikian kehidupan orang percaya berada di bawah anugerah, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Artinya, manusia lama tersebutlah mati di dalam kematian Kristus, dan manusia baru di bawah anugerah. Hidup kekal ini yang kita sebut sebagai hidup baru di dalam Kristus. Di dalam pengakuan iman Gereja Betel Injil 10 butir yang kelima, dikatakan bahwa kami percaya setiap manusia hanya dapat diselamatkan jika mereka dijadikan baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah inti dari ajaran soteriologis, kehidupan kekal, kehidupan baru yang hanya dapat kita terima melalui kepercayaan iman kepada karya Yesus Kristus dan pribadi Yesus Kristus. Tidak ada satu tuduhan pun yang dapat diberikan kepada Yesus yang dapat dibuktikan bahwa dia tidak menaati hukum Taurat. Satu-satunya, dan ini yang akan saya bicarakan, satu-satunya tuduhan yang digunakan untuk membuat Yesus dijatuhi hukuman mati adalah pengakuan Yesus bahwa ia adalah Mesias, anak Allah dan anak manusia yang akan datang dalam awan kemuliaan untuk menghakimi. Jadi itu satu-satunya tuduhan. Bukan karena dia melanggar hukum Taurat. Satu-satunya tuduhan yang membuat Yesus dijatuhi hukuman mati di hadapan Mahkamah Agama pada waktu itu adalah karena Yesus menerima pengakuan bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah, dan bahwa dia adalah anak manusia. Dia adalah anak manusia yang akan datang dalam awan kemuliaan untuk menghakimi. Kita baca ulangi Markus 14:61-64. Tetapi ia tetap diam, maksudnya di situ Yesus, dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah kau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Jadi Yesus mengakui ketika bertanya apakah kau Mesias, anak dari yang terpuji atau anak Allah. Dia mengakui, ya. Lalu dia tambahkan, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Nah, sebagai respon dari jawaban Yesus itu, imam lalu mengoyakkan pakaiannya, dikatakan di Markus pasal 14:63. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Jadi ini satu-satunya alasan mengapa Yesus dihukum mati di hadapan para imam. Saya tidak bicara tentang alasan teologisnya, tidak. Alasan teologis ada banyak. Ini adalah kedaulatan Allah, rencana Allah. Memang Yesus harus lahir, hidup, mati untuk menanggung dosa manusia. Memang itu alasan teologis, makna teologis. Tapi ini di hadapan mahkamah, satu-satunya alasan Mahkamah Agama waktu itu dapat menghukum Yesus adalah karena mereka menganggap Yesus berdasarkan pengakuan yang keluar dari mulutnya sendiri mengakui bahwa dia adalah Mesias. Dan dia adalah anak Allah yang terpuji. Dan dia adalah anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan akan datang di tengah-tengah awan di langit. Lalu imam mengoyakkan pakaiannya. Dia menghujat Allah.
Pertanyaannya, mengapa jawaban Yesus itu membuat imam besar sampai merobek pakaiannya? Tidak pernah terjadi sebelumnya imam besar merobek jubah kebesaran keimamannya. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi begitu mendengarkan jawaban Yesus, apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang dipahami oleh imam besar sehingga dia memvonis Yesus telah menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah sendiri. Ya. Sehingga harus dijatuhi hukuman mati. Mari kita pelajari. Jawaban Yesus terhadap imam besar tadi secara intertekstual. Dari sudut pandang studi intertekstual merupakan kombinasi dari Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dan Mazmur 110 ayat 1 sampai 2. Nah, jawaban tersebutlah yang membuat imam besar mengoyakkan jubahnya sebagai tanda bahwa Yesus telah menghujat Allah. Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Kemudian Mazmur 110 ayat 1 sampai 2. Jadi jawaban Yesus kepada imam besar itu merupakan kombinasi secara intertekstual dari Daniel 7 ayat 13-14 sudah kita baca tadi, dan Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan. Tuhan dari Sion memerintah di antara musuh. Melalui jawaban itu tadi, Yesus sebenarnya menyatakan bahwa dia sendiri adalah Yahweh yang akan datang sebagai hakim terakhir, the ultimate judge. Dia adalah hakim terakhir untuk menghakimi semua orang yang di dalam perjanjian lama. Hakim ini digelari dengan the cloud reader, sang pengendara awan. Imam besar yang sangat mengenal isi perjanjian lama, saudara tahu menjadi seorang imam besar ada kualifikasi yang harus dipenuhi, tidak mudah. Rasul Petrus saja sebelum dia dipanggil menjadi orang Kristen, menjadi rasul, dia adalah lulusan terbaik dari Farisi. Tapi masih belum menjadi anggota Sanhedrin, apalagi dalam kualifikasi sebagai imam. Imam itu harus keturunan Lewi, keturunan Harun. Dan dia harus menguasai detil-detil di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama. Nah, imam besar yang sangat mengenal baik isi perjanjian lama itu langsung mengetahui bahwa Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Yahweh yang telah diperkenalkan di dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya ia mengoyakkan jubahnya sebagai tindakan simbolik bahwa Yesus sedang menghujat Yahweh ketika mengakui diri sebagai anak manusia yang datang berkendara atau di awan-awan. Dan anggota Mahkamah Sanhedrin yang juga ahli dalam hukum Taurat, mengenal hukum Taurat sampai kepada detil-detilnya, menyetujui bahwa Yesus menghujat Allah ketika membuat klaim tersebut. Saudaraku, berulang kali para penyair dan penulis perjanjian lama menggambarkan awan sebagai kendaraan perang Allah. Berulang kali para penyair dan penulis perjanjian lama menggambarkan awan sebagai kendaraan perang Allah. Mereka menggambarkan Allah sebagai the cloud reader, sang pengendara awan. Misalnya Nabi Yesaya dalam suatu penglihatan ke masa depan melihat Allah bergerak dalam penghukuman terhadap Mesir. Demikian, Yesaya 19 ayat 1. Lihat, kata Yesaya, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Namun perlu diketahui, bahwa gambaran Allah, metaforikal atau gambaran Allah, imagery, metaforikal atau gambaran Allah sebagai sang pengendara awan, the cloud reader, adalah gambaran kuno. Lebih dahulu dari Alkitab dalam mitologi Kanaan. Di mana Baal juga seringkali dinyatakan sebagai penunggang awan-awan. Di dalam mitologi Kanaan, Baal seringkali digambarkan sebagai pahlawan perang yang mengendarai kereta berkuda melintasi awan-awan. Namun, ya, walaupun Baal, dewa sesama orang Kanaan, digambarkan sebagai sang pengendara, sebagai pengendara awan dalam konteks Timur Dekat kuno, ya. Dan motif pengendara awan tersebut digunakan untuk Baal. Namun, perhatikan, para penyair, para penulis perjanjian lama, nabi-nabi, para penyair, para penulis perjanjian lama, sama sekali tidak setuju, tidak mengakui
bahwa Baal itu sang pengendara awan. Satu-satunya yang diakui oleh para nabi, para penyair, para penulis perjanjian lama, sang pengendara awal, the cloud reader itu adalah Yahweh. Yahweh is the cloud reader. Yahweh is the cloud reader. Yahweh adalah satu-satunya sang pengendara awan. Yahweh as the cloud reader. Karena itulah para penyair dan penulis perjanjian lama menggambarkan secara eksklusif bahwa satu-satunya yang layak dan dapat disebut sebagai sang pengendara awan itu adalah Yahweh atau Tuhan sendiri. Para penyair perjanjian lama, penulis perjanjian lama, secara eksklusif menggambarkan Yahweh sebagai sang pengendara awan yang mengalahkan musuh-musuhnya. Banyak di bagian Alkitab perjanjian lama. Misalnya, dalam Ulangan 33 ayat 26, tidak ada yang seperti Allah Hayyeshurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Jadi berkendaraan melintasi awan-awan. Berkendaraan awan. Di dalam Mazmur 68 ayat 4, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Yahweh, Tuhan. Beriarialah di hadapannya. Mazmur 68 ayat 4. Dikatakan lagi di dalam Mazmur 68 ayat 32 dan 33. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit. Tentu saja melintasi awan purbakala. Perhatikanlah ia memperdengarkan suaranya. Suaranya yang dahsyat. Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semanak yang berselimutkan terang seperti kain. Yang membentang dari langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Sekali lagi, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk selama-lamanya, seterusnya dan selama-lamanya. Jadi jelas, nabi-nabi dan penyair-penyair perjanjian lama secara eksklusif ya, menggambarkan, memberikan sebuah imagery bahwa sang pengendara awan satu-satunya adalah Yahweh. Yahweh as the cloud reader. Yahweh sebagai sang pengendara awan. Atau Yahweh adalah pengendara awan itu. Nah, jadi kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama, Yahweh atau Tuhan adalah satu-satunya yang secara eksklusif layak disebut sebagai sang pengendara awan. Namun yang menarik adalah ada satu teks di dalam perjanjian lama yang menyebutkan sosok lain sebagai pengendara awan. Selain ada sosok lain ya yang disebutkan juga sebagai sang pengendara awan. Siapa itu? Sosok yang juga ilahi. Dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, aku terus melihat, ayat ini sudah kita baca tadi, tapi saya baca lagi. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di sini kita melihat bahwa sosok anak manusia adalah si apokaliptik. Daniel dibedakan dari sosok yang lanjut usia. Sosok yang lanjut usia ini menunjuk kepada Allah Bapa yang menempatkan anak manusia, Yesus, dengan peran dan gelar yang di dalam seluruh perjanjian lama digunakan secara eksklusif bagi Yahweh sendiri. Semua istilah anak manusia yang terdapat dalam perjanjian baru, khusus dalam kitab Injil, dipakai sebagai gelar untuk Kristus yang berasal dari gagasan istilah bahasa Aram bar enas, yang artinya anak manusia ilahi, anak manusia supranatural, yang dibuatkan oleh Daniel dalam ayat ini, Daniel 7 ayat 13 sampai ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Jadi di sini Daniel menggambarkan anak manusia itu Yesus Kristus itu datang dengan awan-awan dari langit.
bahkan kekuasaan kemuliaan kekal dan tidak akan musnah. Dengan kata lain, Daniel melihat Yesus Kristus datang dari langit dengan mengendarai awan. Dengan demikian sebagai the cloud reader, Daniel mengidentifikasi Yesus sebagai sosok pribadi yang berbeda sekaligus sama dengan Yahweh. Dan itulah tidak mengherankan bahwa penggunaan perjanjian baru dalam motif atau tema awan dikembalikan kepada fungsi teofani, atau lebih spesifik lagi dalam konteks Kristofani. Itu Kristus sebelum berinkarnasi, ketika berinkarnasi, sebelum berinkarnasi, dia adalah the cloud reader. Ya. Dia berbeda dari Bapa, tapi dia satu dengan Bapa, dia adalah Yahweh. Ya, misalnya pada peristiwa transfigurasi di gunung, Allah berbicara dari balik awan-awan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35. Yesus sendiri sebagaimana Yahweh dalam perjanjian lama naik dengan mengendarai awan. Kisah para Rasul 1 ayat 19 ayat 9 dalam peristiwa kenaikannya. Dan kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenaikan Kristus dalam awan kemuliaan ini dan didudukannya Kristus di sebelah kanan Allah Bapa menandai otoritas dan kuasa serta pelantikan sebagai raja atas alam semesta. Jadi Yesus telah dilantik sebagai raja. Realisasi secara fisik nanti ketika dia datang kedua kali dan mendirikan kerajaan milenial atau kerajaan 1000 tahun. Otoritas dan kuasanya yang memang sudah dia miliki sebelumnya adalah miliknya sebelumnya. Ya. Jadi pelantikan Yesus sebagai raja bukan menunggu saat kerajaan 1000 tahun nanti. Tidak. Dalam pandangan eskatologi, Yesus sudah dilantik sebagai raja, tapi realisasinya secara fisik di kerajaan 1000 tahun nanti. Ya. Sekarang ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kerajaan 1000 tahun merupakan realisasi dari pemerintahan sebagai raja di bumi. Alkitab menyebutnya dengan gelar raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan dalam Wahyu 19 ayat 16 ketika dia datang menunggangi kuda putih dalam awan-awan kemuliaan bersama dengan pasukan bala tentaranya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, baru kita dapat memahami mengapa saat Yesus diintrogasi dan diadili oleh Mahkamah Sanhedrin yang dipimpin oleh imam besar dalam Markus 14 ayat 16 ayat 61 sampai 64 yang sudah kita baca di depan, imam besar mengatakan Yesus menghujat Allah. Itu alasannya. Imam besar tahu betul bahwa sang pengendara awan itu ada Yahweh. Dan ketika Yesus mengaku bahwa dia adalah anak manusia yang akan mengendarai awan, datang dalam awan, berarti Yesus mengaku dirinya Yahweh. Itu sebabnya imam besar mengoyakkan pakaiannya. Dia menghujat Allah sebab mengidentifikasikan dirinya dengan Yahweh sendiri. Jadi bukan sekedar, imam besar itu bukan sekedar mengoyakkan pakaiannya karena Yesus mengaku diri sebagai anak Allah yang Mesias, anak Allah yang terpuji, tetapi terlebih karena Yesus menyatakan dirinya adalah anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan yang akan datang di tengah-tengah awan di langit. Untuk apa? Untuk menghakimi. Dan dialah raja di atas segala raja dan memberikan penghakiman yang adil. Jawaban Yesus itu yang membuat imam besar mengoyakkan jubahnya sebagai tanda bahwa Yesus telah menghujat Allah karena mengidentifikasi dirinya sebagai Yahweh. Mengapa? Karena melalui jawaban itu Yesus sebenarnya menyatakan bahwa dia sendiri adalah Yahweh yang akan datang sebagai hakim terakhir. The ultimate judge. Hakim terakhir untuk menghakimi semua orang yang di dalam perjanjian lama digelari, digambarkan sebagai the cloud. Maaf. Digambarkan sebagai the cloud reader atau sang pengendara awan. Satu hal penting yang perlu saya tambahkan adalah bahwa pada peristiwa kedatangan Kristus kembali ke bumi, ia akan datang dengan awan kemuliaan. Kedatangan Kristus oleh awan kemuliaan ini merupakan gambaran, imagery penting dan paling umum tentang kedatangan Kristus kembali. Hal ini terlihat jelas dalam ayat-ayat Alkitab seperti Matius 24 ayat 30. Nanti saudara bisa baca. Markus 13 ayat 26, Markus 14 62, dan Lukas 21 ayat 27, lalu Wahyu 1 ayat 7 dan bandingkan Daniel 7 ayat 13. Persis seperti Yesus diliputi oleh awan pada saat kenaikannya ke surga, Kisah Rasul 1 ayat 9, demikian juga yang akan datang kembali ke bumi dengan awan dari langit. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 11. Nah, secara khusus kedatangan Kristus dalam awan kemuliaan ini dilihat oleh Rasul Yohanes dalam sebuah gambaran sekilas dalam Wahyu 1 ayat 7. Demikian, lihatlah ia datang dengan awan-awan atau berkendaraan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap karena dia. Ya, amin. Pada saat Yesus datang untuk pertama kalinya 2000 tahun yang lalu, ia hanya dilihat oleh beberapa ribu orang di wilayah Timur Tengah.
Tetapi kedatangannya kembali untuk kedua kalinya bersifat lain. Karena setiap mata dengan kecanggihan satelit saat ini, maka semua mata akan melihat dia dan juga mereka yang telah menikam dia. Jadi ketika Yesus datang kembali dengan awan kemuliaan pada peristiwa eskatologis nanti, maka semua suku bangsa di bumi akan meratap karena dia. Mengapa meratap karena dia? Karena pada saat itu yang pertama, dia akan menyingkapkan identitasnya sebagai Yahweh yang dari awan kemuliaan untuk menghakimi bangsa-bangsa. Dan yang kedua, ia datang dengan kengerian penghakiman yang tidak terbayangkan, yang digambarkan dalam kitab Wahyu dengan cawan murka. Mereka yang menolak dia saat ini dan yang mengeraskan hati nantinya tidak mau bertobat akan mengalami kengerian dan kedesatan murka anak manusia sebagai hakim terakhir. Ultimate judge. Jadi hari ini saya mengatakan kepada saudara, segera bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nanti kalau dia datang, sudah terlambat, Anda akan dihakimi. Begitu takutnya orang-orang terhadap murka anak domba, sang the cloud reader, sang pengendara awan ini. Sehingga mereka lebih baik mati tertimbun longsoran gunung daripada menghadapi kengerian murka the cloud reader. Wahyu 16 ayat 16 dan Wahyu 19 ayat 11. Jadi Yesus bukan hanya dikenali sebagai the white horse reader, sang penunggang kuda putih, Wahyu 19 ayat 11. Tetapi dia juga dikenali sebagai the cloud reader, sang pengendara awan. Dia adalah Yahweh, dia adalah Tuhan. Setelah itu sabar dan menyediakan banyak sekali waktu bagi orang-orang untuk menaruh iman kepada Kristus dan bertobat. 1 Petrus 3 ayat 9. Ketika orang-orang bertanya, kapan Tuhan datang? Tidak ada tanda-tandanya. Petrus katakan, Tuhan itu panjang sabar. Tapi panjang sabar bukan berarti tidak ada batasnya. Panjang sabar mengisyaratkan ada batas. Ada satu batas. Ketika semua kesempatan sudah ditutup, dia akan datang sebagai the cloud reader yang akan menghakimi bangsa dan semua orang harus dihadapkan kepadanya. Setelah Yesus datang kembali kelak, tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Karena itu, bertobat sekarang. Percaya kepadanya, beriman kepadanya sungguh-sungguh. Akui dari mulut saudara, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku dari sekarang sampai selama-lamanya, dan aku mau hidup di dalam dia. Dan dia di dalam aku. Akui ketuhanannya. Akui dia sebagai Tuhan atas hidup saudara. Ya. Sebelum terlambat. Allah memang panjang sabar, tetapi kesabarannya akan ada batas. Kesempatan akan ditutup, dan ketika kesempatan ditutup satu kali nanti, tidak ada kesempatan lagi. Hal yang menyedihkan, meskipun Allah itu panjang sabar dan tidak ingin seorang pun binasa, banyak orang menolak untuk beriman dan berbalik kepada dia. Akibatnya mereka nanti akan menghabiskan hidup mereka di dalam kekekalan di neraka. Matius 25 ayat 46. Neraka ini disediakan bagi iblis dan pengikutnya. Tapi mereka yang menolak, ingin hidup terpisah dari Allah, akan hidup terpisah selama-lamanya. Di mana? Di neraka. Neraka adalah tempat kekal di mana Allah tidak hadir di sana. Dan orang yang tidak ingin bersama Allah, ingin hidup terpisah dengan Allah, tempat satu-satunya yang disediakan bagi iblis dan bagi orang yang terpisah dengan Allah adalah Gehenna atau neraka. Allah rindu semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Namun tidak semua orang akan menerima karunia keselamatan dari Allah. Matius 7 ayat 13. Karena itu bersyukur apabila saudara telah diselamatkan. Itu semua karena anugerahnya. Dan bersyukur saudara mendengarkan ini. Apabila saudara mendengarkan ini, segera percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.